Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar keempat di dunia, dengan total produksi tahunan yang mencapai sekitar 794.800 ton pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian Tofin, pada tahun 2019, terdapat sekitar 2.950 kedai kopi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, menurut statistik Demfarm dan hasil uji di sejumlah kedai, setiap kedai menghasilkan sekitar 2 hingga 5 kg ampas kopi per hari. Bisa kita bayangkan sebanyak apa energi alternatif yang sebenarnya kita abaikan setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Alfarizi, mahasiswa Diploma 3 Akuntansi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya percaya angka bukan hanya soal hitungan, tapi juga tentang harapan. Lewat inovasi ini, saya mencoba meracik energi, lingkungan, dan ekonomi dalam satu larutan sederhana, yaitu kopi etanol. Bioetanol dari ampas kopi. Solusi kecil untuk nyala yang lebih panjang. Di Indonesia, ribuan gerai kopi menghasilkan bertonton ampas kopi setiap hari, dan mayoritasnya langsung dibuang. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner, justru terus bergantung pada LPG sebagai sumber energi utama. Masalahnya, LPG semakin sulit diakses, distribusinya sering tidak merata, harganya melonjak tak menentu, dan ketersediaannya kian langka di banyak daerah. Bagi usaha kecil, itu ancaman pada margin, keberlangsungan produksi, bahkan kelangsungan usaha. Ketika energi kotor makin mahal dan langka, lalu limbah melimpah terus dibuang, berarti ada yang tidak beres dengan cara kita mengelola sumber daya. Masalah ini bukan sekedar data, ini nyata dan dekat dengan kehidupan kita. Saya melihatnya sendiri, warung kecil yang harus tutup lebih awal karena gas habis. Penjual gorengan yang bingung harus naikkan harga atau kurangi porsi. UMKM tidak butuh kasihan, tetapi mereka butuh solusi yang bisa mereka pegang sendiri. Dan disitulah kopi etanol hadir. Bukan sekedar inovasi, tapi bentuk keberpihakan. Memanfaatkan limbah organik menjadi energi alternatif yang murah, bersih, dan mandiri. Energi yang tidak ditentukan oleh kuota dan subsidi. Energi yang bisa dibuat, dipakai, dan dikembangkan langsung oleh masyarakat. Terutama mereka, para pelaku UMKM, yang selama ini bertahan dalam senyap, tapi jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Kopi etanol adalah bioetanol berbasis ampas kopi yang diproses melalui 3 tahap utama, yaitu pretreatment, fermentasi, dan distilasi. Pada tahap pretreatment, ampas kopi dikeringkan dan direndam untuk melunakkan struktur lignoselulosa. Kemudian masuk ke tahap fermentasi, di mana ragi seperti Saccharomyces cerevisiae ditambahkan untuk mengubah gula menjadi alkohol. Terakhir, distilasi dilakukan untuk memisahkan bioetanol dari campuran, menghasilkan cairan jernih yang siap digunakan. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif dari kompor etanol rumahan hingga campuran bensin atau bioblending. Setiap 1 kg ampas kopi bisa menghasilkan sekitar 200 ml bioetanol siap pakai. Berdasarkan uji sederhana dengan kompor berbahan bioetanol, 200 ml cukup untuk memasak selama sekitar 45 hingga 60 menit. Artinya, hanya dengan 5 kg ampas kopi, seorang pelaku usaha bisa memasak hingga 4-5 jam dalam sehari. Semakin banyak ampas kopi yang dikumpulkan, semakin lama pula dapur mereka bisa menyala. Kopi etanol sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan tujuan SDGs, terutama SDG 7, energi bersih dan terjangkau, SDG 12, produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan SDG 13, penanganan perubahan iklim. Teknologi yang digunakan dalam kopi etanol itu bersifat low tech, tapi impactful. Alat produksinya dapat dirakit dari bahan sederhana, biayanya terjangkau, mudah diperbanyak. Inilah bukti bahwa teknologi sederhana, jika diterapkan dengan tepat, bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Saya, Muhammad Bagas Alfarizi, saya memilih menyalakan harapan dengan energi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.